Membacalah ketika sulit menulis. Menulislah. Menulislah setelah banyak membaca. Membacalah sulit menulis. Menulislah setelah banyak membaca. Menulislah setelah banyak membaca. Membaca ketika sulit menulis. Kurnia Effendi, untuk Mika. Kepada selembar pagi, seseorang bertanya, apa yang harus kulakukan agar aku bisa menulis? Tentu membaca. Membaca. Ya. jawab sang pagi. Tanpa suara, ia berikan paras paling indah. Langit sebagian berawan, Gunung seperti betapa merenung. pohon-pohon saling sapa dan menarikan angin. Bunyi kericik air di kali di waktu. Dan samar gemuruh ombak mengabarkan cerita jamak tentang ikan. Kepada sehelai siang, seseorang bertanya, Apalagi yang harus aku lakukan setelah membaca? Tentu mengenali para tokohnya. ujar siang tanpa gerakan Selain mulut. mencipta peristiwa. Orang-orang lalu lalang di berbagai tempat. Saling sayang dan saling umpat. Hewan dan tumbuhan menjalankan siklus rantai makanan. Petir menyambar, hujan membadai, banjir membantang. Pasang surut nasib bergantung pada ikhtiar dan doa. Kepada seuntai senja, seseorang bertanya, Apakah tulisanku memenuhi syarat setelah membaca? Waktu dan usahamu yang menentukan. sahut senja sembari menggambar perubahan warna ufuk. Antara matahari dan cakrawala, entah siapa memangsa. Mega di Pulau Rona tak biasa. Setiap sore dan Berabad. berabad-abad. Cuaca dan musim mengubah kisah karam dengan musibah. Kepada sebentang malam, seseorang bertanya, Bagaimana kalau sewaktu-waktu aku kesulitan dalam menulis? Harus membaca lagi. saran malam dengan sikap dingin dan prihatin. Ia memberi gelap sebelum titik-titik sinar di luar jangkauan, kecuali angan, Desau angin nyanyian serangga, gerimis dan langkah makhluk tanpa kejelasan rupa. tawa menabung dalam kemewahan pesta. Harum tumpah Dan wajah tangan. Sedang diterka. semua yang terkubur disingkap mata setajam pena. Kubaca Jakarta di koran Muhammad Saroni.
Berjuta berita menjelma sebagai cerita. Selalu menarik untuk dilahap saat-saat pagi. Jakarta tetap dan terus berbicara. Walau jalan-jalan padat merayap dan ruangan sudah tidak ada tempat lagi. Sebab gedung-gedung tinggi berdiri sombong. Jakarta tetap saja berbicara. Di dinding gedungnya terpampang kata-kata. Tidak ada yang bisa pada setiap sudutnya. Sebab selalu ada cerita yang akan lahir. Sebab selalu ada berita yang akan hadir. Jakarta tidak pernah diam berbicara. Dan bergerak adalah takdirnya. Ada yang mengajarkan kepada kita Tentang hidup dan kehidupan. kota yang tidak pernah mati. Jakarta adalah guru kehidupan. Selalu ada yang diajarkan kepada kita. Dan itulah literasi hidup. Semua yang kita butuhkan bagi kehidupan ada di Jakarta. Di koran-koran dan majalah literasi yang tidak pernah mati. Berduri-duri mandi kembang melati. Papereo, papereo. Uti tarbiyah adi, sirih tampi berduri-duri, sebuah permainan anak yang telah punah. Dengan sirih tampi berduri-duri mandi kembang melati. Papereo. Ayo, kita berbaris rapi sambil berpegangan tangan. Jangan sampai lepas, eratkan. Ayo, nyanyi lagi. Dengan sirih tampi berduri-duri mandi kembang melati. Papereo, papereo. Gerakan badanmu ke kiri ke kanan. Ayo tetap erat berpegang tangan sambil terus bernyanyi ria. Ayo dengan sirih tampi berduri-duri mandi kembang melati. Papereo, papereo. Selesailah permainan. Dengan tertawa riang, mereka menjatuhkan diri sambil terus bernyanyi. Papereo, papereo. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan